Hai Besti, ini pertanyaan ini nih banyak sekali di DM aku mengenai perkembangan soal Ateng. Sebelum aku bales atau aku jawab, terlebih dulu aku mau bilang lagi ke Besti, aku sebenarnya sudah move on. Artinya aku juga sudah maafin yang punya robot. Jujur saja yang berkaitan dengan Ateng ini aku agak nggak mau tahu, tapi memang banyak aja gitu yang nyampein berita-berita yang I don't even want to know, tapi tiba-tiba ada aja gitu info. Oh iya, si ini mencabut gugatan. Oh begini, begini ya, denger aja terus. So gimana ya komennya? Intinya sih aku udah maafin, yang punya robotnya aku udah maafin. Aku nggak mau ada kepahitan. Aku mau melanjutkan hidupku dengan penuh damai sejahtera yang ada di sini. Soal perkembangan, aku tidak mengikuti banget yang berurusan dengan yang namanya Ateng, orang-orangnya, pihak terkait. Jujur aja aku sudah unfollow semuanya dan lost contact, dan sudah aku blok-blokin karena nggak pengen tahu gitu. Tapi memang sering sekali aku dapat info justru orang-orang yang di luar dari Ateng ataupun orang-orang yang memang berhubungan dengan yang pernah ketemu sama pihak kepolisian lah katanya gitu. Ada juga sih yang kasih tahu dari member juga yang memang udah datang ke Kapolresta Malangnya, atau ada juga yang kasih tahu justru info dari orang terdekat di sana gitu-gitulah. Aku dapat info seluweran sih ada, tapi enggak mengkonfirmasi ulang kembali apakah info ini benar atau enggak gitu. So kalau Besti mau tahu kebenarannya, lebih baik Besti cari tahu sendiri ya, karena jujur aja I have no clue. Aku cuma dapat selentingan informasi bahwa perkembangannya kayak nggak gerak, nggak kemana-mana. Ya udah gitu aja. Nggak ada perkembangan yang signifikan, bergerak besar banget, nggak ada. Tapi aku justru dengar bahwa ada beberapa dari tim pengacara beberapa paguyuban yang mencabut gugatan. Nah, nggak tahu kenapa alasannya mencabut gugatan. Apakah mungkin karena berkasnya nggak lengkap atau gimana, aku nggak tahu. Bisa tanya langsung sama paguyubannya masing-masing, atau mungkin udah terima uang, aku juga nggak tahu. So aku dengar kabar selentingan itu ada beberapa dari paguyuban tim pengacaranya sudah cabut gugatan. Itu aja yang aku dengar. Nah, kalau Besti tanya tentang perkembangannya seperti apa, apakah akan mendapatkan uang kembali, aku lebih baik bilang sesuatu yang gini, kalau nggak lapor udah pasti nggak akan dapat duitnya, intinya gitu kan. Karena kalau lapor itu ada barang sitaan yang nantinya barang sitaan itu di persidangan akan tidak menutup kemungkinan dikembalikan lagi kepada korban yang melapor. Itu saja yang aku tahu. Lalu apakah kita akan mendapatkan uangnya? I have no clue, I have no idea. Yang pasti barang sitaannya nggak banyak, cuma segitu doang. Untuk menutup korban yang melapor, I don't think so akan menutupi semuanya. Ini perkiraan aku aja ya, sekalipun kayaknya kebagian paling 1000 mungkin, I have no idea. Tapi ini perkiraan, opini aku aja gitu. Ini ada Besti yang tanya udah isi Jipom terus gimana. Ini ada bule-bule juga sama nanya begitu. Aku udah isi Jipomnya loh katanya. Apalagi katanya isi Jipomnya juga gratis ya. Nah, coba tanya aja sama pihak terkaitnya, dari pihak pengacaranya gimana. Aku sih nggak tahu karena kan aku nggak isi apa-apa. Besti baca ini deh, ada kalau nggak salah tuh ya, aku pernah lihat salah satu podcast anaknya si Hotman Paris sama Deddy Corbuzier mengenai kasus robot trading dan juga kasus ya sejenisnya lah. Dia mewakili kliennya si anaknya si Hotman itu, dan di situ juga dia membeberkan bagaimana hukum di Indonesia. Itu jelas dan gamblang banget. Kamu bisa petik beberapa hal untuk kamu bisa tahu.
Aku cantumin ya link YouTube-nya, Besti bisa baca itu mengenai dunia kripto, terus hukum yang terjadi yang ada di Indonesia mengenai robot trading, dan sempat dia juga membahas kasusnya Indra Kents karena kliennya dia waktu itu bersinggungan mengenai soal mobil, kalau nggak salah Rudi Salim atau siapalah gitu kliennya dia. So long story short, Pak Franky Hutapea ini menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku yang ada di Indonesia, itu yang pertama. Terus kedua, undang-undang yang mengatur mengenai trading dunia kripto. Terus juga bagaimana ini dan itu, apakah uangnya akan kembali atau sebagainya, pembagian hasil dari uang yang disita negara, lalu bagaimana cara membagikan kepada para korbannya dan sebagainya, dia jelasin dengan detail. Dan ada satu lagi hal yang cukup menarik dari bapaknya, yaitu Pak Hotman. Dalam satu wawancara dia tuh pernah menjelaskan kalau dia itu tidak mau mengurusi korban robot trading dan sebagainya. Kenapa? Karena gimana ya aku ngomongnya ya, karena kadang aku nggak bilang semuanya ya, ini diduga beberapa oknum yang mencoba menjembatani, membantu member, tapi ternyata oknum diduga kuasa hukumnya ini ternyata malah dealing di belakang dari korbannya gitu. Jadi dia make deal supaya akhirnya nggak lanjut gitu atau gimana, karena ujung-ujungnya apa gitu. Jadi ada istilah hukumnya. Jadi kalau Besti tanya, aku pesimis Ci, ya aku udah pesimis dari sebelum dia ditangkap Besti. Dari sebelum dia ditangkap, dari terakhir Zoom sama aku itu aku udah pesimis banget. Itu aku udah pesimis sekali. Jadi ya kalau dibilang ya kok gitu sih Ci, gini deh. Kamu kalau mau tetap optimis, berpikir pasti akan dapat uangnya, silahkan aja. Tapi siapin, selalu aku bilang siapkan kemungkinan terburuk, karena orangnya pertama udah di dalam. Terus aset sitaan juga nggak kayak yang net kan kayaknya banyak banget ya aset sitaannya, ada gedung, ada sesuatu yang valuables gitu loh, nilainya fantastis. Kayak ini kan beberapa cuma mobil aja. Jadi aset sitaannya tuh nggak sampai berapa T gitu, tidak sesuai dengan kerugian yang diterima. Jadi ya kalau dibilang optimis ya optimis banget gitu. Pesimis banget. Saranku, apa yang sudah Besti lakukan, lakuin aja. Tapi tetap, selain sudah melapor, aku udah lapor, terus gimana? Ya udah nunggu proses, tinggal nunggu proses pengadilan dan sebagainya. Karena nggak ada lagi selain nunggu dan nunggu. Terus mau diapain lagi? Nggak bisa dicepetin juga nggak bisa kan? Prosesnya nunggu dari yang di atas, gitu, dari pihak yang berwenang, yang mengurus. Terus setelah itu kan pernah dibahas juga dulu, bakalan lama banget ini tuh, bakalan panjang, bisa bertahun-tahun say. Dan sekarang apa yang harus kamu lakukan? Move on, udah kerja, cari kerja, udah nggak usah ikut-ikutan lagi trading robot-robotan yang kamu nggak siap terima resiko yang kayak begini-begini. Kalaupun mau trading, udah trading manual aja, dan jangan pernah all in lagi kayak kemarin-kemarin gitu, saranku sih. Ya, God bless you. Ini Besti, aku mau deep talk ya, aku mau cerita sedikit. Aku mengenai robot trading ini bener-bener aku udah move on. Dan sebenarnya proses healingnya, proses memaafkannya sampai detik ini masih terus berlangsung, karena kan kejadiannya baru. Dan wajar banget kalau masih ada serset nyeredet hati, kalau kata bahasa Jermannya ya. Sakit gitu kan. Itu normal sekali, karena aku pakai hati, dan apa yang terjadi ini bikin shock lah. Dan ini cukup mencengangkan 300.000 orang hampir, yang termasuk di dalamnya tuh semuanya rata-rata adalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Jadi pastilah akan sangat shock dan kaget gitu. Dan aku sih nggak perlu ngejelekin AIUEO, karena menurut aku nggak penting lah ya kita ngomongin orang, nggak penting juga kita mengingat hal yang aku
aku nggak mau menyalahkan, aku nggak mau menjelekkan pihak tertentu dan sebagainya, karena nggak ada damai sejahtera saya kalau ngejelekin orang terus. Sekalipun misalnya kita tahu kita pernah dibikin jadi korban dan sebagainya, tapi it's part of the process yang harus kita lewati, it's part of the life process yang harus kita lalui untuk mendewasakan diri kita. Dan proses ini menjadikan pembelajaran yang besar banget dalam hidupku, sehingga aku bisa berpikir lebih jernih lagi dan udah nggak mau lagi kepo, udah nggak mau lagi sok-sokan bantuin orang, nggak mau lagi. Aku takut sekarang bantu orang loh, jujur, gara-gara hal ini tuh aku honestly traumatized, trauma banget. Ingat gak sih ada pepatah bilang gini, mind your own business. Ternyata pepatah itu tuh maknanya dalam sekali. Memang kita tuh udah nggak usah mikirin urusan orang lain, nggak usah sok-sok jadi pahlawan kesiangan, nggak usah sok bantuin orang, alih-alih mau bantu orang, tapi nyatanya kita malah jadi Tuhan atas masalah itu, dan kita merasa kita bisa membantu banyak orang, tapi malah akhirnya menimpa ke diri sendiri dan bahkan luar biasa. Kalau kerugian materi itu bisa diganti ya, karena angka itu berapapun angkanya itu tetap bisa dihitung, tapi kerugian imaterial yang mana mengenai psikis, kejiwaan, mental, nggak bisa dihitung pakai duit gitu, karena ada banyak proses. Jadi ada banyak proses yang mesti dilewatin kalau orang itu udah kena mental. Temen jadi musuh, saudara, keluarga yang mungkin tadinya baik-baik aja, gara-gara urusan robot trading bisa jadi berantem. Dan aku dengar banget banyak kesaksian yang mereka tuh terpecah belah sama keluarganya, saudara, tetangga, yang akhirnya hubungannya jadi rusak cuma gara-gara bisnis robot trading. Jadi korbannya itu nggak cuma soal kehilangan duit ya sebenarnya, tapi lebih kepada banyak yang kena mental lah intinya. Dan itu sih yang disayangkan, dan memang nggak bisa dianggap remeh ya kalau udah ngomongin mental. Banyak juga dampak dari kena mental ini, orang gila bahkan gak kuat bunuh diri. Ini aku ngomongin tentang kena mental, kejadian kemarin itu hit me banget dan amat sangat terpukul sekali, karena ada hal-hal yang tidak diduga lah, yang luar biasa. Terlebih banyak sekali yang menyalahkan, padahal capek juga sih ya klarifikasi, sebenarnya nggak penting. Padahal aku masuk itu in the first year, dimana masih bisa withdraw loh. Jadi masih wajar aja kalau I waktu itu masuk dan masih positive thinking, bukan yang udah nggak bisa WD sama sekali. Dan masih ada beberapa robot yang jalan. Nah, jadi masih first year, masih fresh. Orang robot yang berjatuhan juga baru satu-satu, baru sedikit lah, baru banget. Jadi bener-bener still make sense untuk percaya gitu. Tapi by the time tentunya saya juga menganalisis dan mengakui kalau wow, saya mempercayai hal yang mustahil, itu pun saya ceritakan. Ini kena mental aku yang pertama ya. Itu setelah aku menganalisis dan mengakui bahwa ini kayaknya it's not gonna bukan ke arah yang bagus deh, ini kok aku mulai jadi pesimis. Nah, itu aku juga proses itu kan aku share. Tapi banyak juga yang membuli. Itu kena mental pertama, tapi masih tahan. Kena mental yang kedua yang diserang sama ya ada pengusaha Amerika itulah ya. Itu lebih shock lagi, itu gila banget itu. Karena itu orang kan orang penting ya. Jadi agak-agak serem lah. Terus ada lagi orang yang tadinya mau aku bantu terus tidak sesuai dengan harapan dia, yang mana aku juga kan bukan pemiliknya. Jadi seperti kayak seolah-olah tuh kayak nyalahin gitu loh, dia nggak dapetin uangnya, padahal aku udah niat bantu, udah arahin segala macam. Tapi ya it's not my responsibility kan kalau dia dapetin uangnya atau enggak, karena it's very hard gitu loh. Nah, itu aku kena mental juga, dan dia ngancem-ngancemnya luar biasa.
Terus apalagi ya, aku mental lagi ya, banyak sih, pokoknya banyak banget. Dan akhirnya aku berpikir udah stop helping other people, karena mungkin proses itu Tuhan izinkan terjadi atas izin Tuhan untuk mendewasakan setiap orang. Dan saat ini pembelajaran yang aku ambil akhirnya dari kena mental itu adalah apapun yang akan aku lakukan, aku selalu tanya ke Tuhan, Tuhan aku boleh nggak bantu orang ini? Kalau dalam doa nggak ada bayangan itu orang, nggak ada, aku diam mundur. Aku sekarang begitu Besti, sebegitunya. Dulu kalau mau bantu aja gitu, nggak usah mikir-mikir gitu, karena aku pikir ya kalau orang minta bantuan ya kita tolong gitu kan ya. Tapi sekarang aku sampai harus tanya Tuhan dulu, bener nggak sih aku harus bantu? Can you imagine? Cici sakit hati nggak sama yang punya Ateng? Enggak sakit hati sama sekali. Ngapain bisa sakit hati? Nggak usah sakit hati Besti, buat apa? Kepahitan gak bagus, jadi batu sandungan kalau di sininya marah-marah, kesel, benci. Gak usah lah, ngapain sakit hati? Kita maafin aja, apapun itu kan udah terjadi, kan itu sengaja terjadi, Tuhan izinkan mungkin biar kita dewasa. Udahlah, kita maafin aja Besti ya, biar lebih legowo, biar berkatnya lebih banyak gitu kalau kita maafin orang, dan Tuhan juga maafin kita. Siapa kita juga mau ngejudge orangnya, nggak, kita juga nggak lebih baik kok dari orang ini atau orang itu. Maafin aja.